Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baiklah anak-anak Ustadz, kita buka pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk materi TIK kelas 6 akan Ustadz tambahkan materi tentang sejarah perkembangan komputer agar wawasan anak-anak Ustadz bisa lebih luas dan paham bagaimana perkembangan komputer hingga saat ini seperti yang kita gunakan sehari-hari. Jadi untuk hari ini Ustadz akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kita sudah masuk ke perkembangan teknologi komputer. Oke, ini lanjutannya, simak ya anak-anak Ustadz sampai selesai. Oke, ini dia videonya. Selanjutnya ada komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Generasi kedua menggunakan transistor. Transistornya lebih kecil daripada tabung vakum pada generasi pertama. Nah, jadi karena sekarang pakai transistor yang lebih kecil, maka ukurannya pun jadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Selanjutnya, dari yang besar banget satu ruangan, alhamdulillahnya nih di generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971 muncullah nih teknologi komputer terbaru yang sudah dapat menampilkan warna ya, walaupun masih terbatas, namun dalam ukuran yang lebih kecil. Generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Selanjutnya, pada generasi keempat, tahun 1972 sampai 2010, nah ini udah tahun 2000-an nih teman-teman. Mungkin ayah bunda teman-teman juga mengalami ya masa-masa pakai komputer yang seperti ini. Nah, generasi keempat menggunakan mikroprosesor yang dikenal dengan nama CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU tuh sebenarnya bukan yang kotak ini teman-teman. CPU bukan yang kotak ini sebenarnya, tapi CPU tuh ada bagian kecil di dalam komputer. Nanti ya, abis slide ini kita bunda kasih tahu. Oke, CPU adalah otak komputer. Otak komputer yang ditaruh di dalam badan komputer. Nah, zaman dulu komputernya masih bentuk tabung nih, seperti ini. Layar monitornya masih besar, bentuk tabung. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu ya, makin lama jadi makin tipis gitu layar monitornya. Nah, ini dia nih mikroprosesor atau CPU atau otak komputer. Sebenarnya kecil banget loh otak komputernya itu. Nih, sekecil ini aja. Lalu ditaruh di dalam badan komputer. Jadi Intel ini ditaruh di dalam badan komputer. Mikroprosesor atau CPU itu seiring berkembangnya waktu, dia makin lama pasti meningkat ya kapasitasnya gitu. Dari Intel Inside sampai yang terkini itu ada Core i7 atau Core i7, itu yang paling terbaru. Oke, lanjut ke komputer generasi kelima tahun 2010 hingga sekarang. Generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara. Nah, seperti ini nih, ada robot yang bisa balas suara kita. Terus juga ada di handphone ya, mungkin teman-teman pernah coba, oke Google gitu. Oke Google, buka galeri, open gallery, atau call mother, kayak gitu, atau telepon mama. Nanti langsung buka sendiri kan tuh Google-nya. Gitu, ini adalah salah satu teknologi pengenal suara. Selanjutnya, tidak hanya teknologi pengenal suara, generasi kelima saat ini juga berkembang ya. Mulai dari yang tadi kan ada badan komputernya, ada CPU-nya. Sekarang CPU yang kecil itu dimasukkan jadi satu ke dalam monitor. Jadi di sini sebagai badan komputer sebagai monitor juga. Dan makin lama makin tipis ukurannya gitu. Jadi dari yang tadinya satu ruangan sampai sekarang kecil, bahkan ada dalam genggaman kita, smartphone. Untuk
Video selanjutnya akan Ustadz lanjutkan minggu depan karena videonya panjang. Jadi Ustadz bagi untuk minggu depan materinya. Untuk hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, syukran anak-anak Ustadz yang soleh-soleha. Tetap semangat, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.